Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Dan di vlog kali ini teman-teman, aku tuh baru pulang belanja ya dari warung sayur langganan aku ya teman-teman. Aku tuh rencananya kepengen bikin sayur asem teman-teman ya, karena aku tuh baru kemarin tuh melihat melinjo di kebun itu sedang berbuah gitu ya, dan masih muda-muda melinjonya. Aku kira aku harus bikin sayur asem gitu untuk dicita-citakan untuk berbuka ya teman-teman. Tapi kayaknya nggak enak ya kalau harus melinjo aja, jadi aku cari teman-temannya ke tukang sayur gitu ya, ke warung sayur. Ini aku ada beli kacang panjang sama terong sama jagung juga ya untuk campuran sayur asam. Tapi berhubung di rumah aku tuh cuma bertiga ya, Hanum, aku sama Tete Indi, jadi tidak mungkin ini bahan-bahan aku sayur semua ya. Mungkin aku simpan untuk stok aja di kulkas, mungkin besok ada ide-ide yang lain gitu ya. Selain untuk bahan sayur asam teman-teman, aku tuh beli sawi putih ya untuk dimasak bersama tahu ya, karena kan Hanum itu tidak terlalu dikasih ya kalau sayur asam, karena kan sayur asamnya ada melinjonya gitu ya, jadi tidak begitu dikasih. Paling dia aku bikinin sayur sawi putih sama tahu gitu teman-teman. Jadi kalau aku masaknya ya jadi dua menu kalau pasakan aku itu yang tidak baik dimakan sama Hanum. Kalau sayur asem itu karena aku kasih melinjo gitu, jadi kurang baik ya untuk anak-anak, untuk di perutnya. Jadi biasanya aku masak yang lain. Selain itu aku juga beli jengkol ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, jengkolnya itu teman-teman jengkol tua banget, keras itu untuk maksudnya kalau untuk digigit itu mentah-mentah nggak kuat ya, itu bukan buat jual sambal itu jengkol, tapi untuk disemur karena jengkolnya itu sangat tua. Tapi aku beli masih dengan cangkangnya ya teman-teman, karena di sananya stoknya itu belum dikupasin, mereka itu belum proses pengupasan, masih dengan cangkangnya karena jengkolnya juga katanya masih baru dipetik. Dan stok sayur yang aku beli ini mungkin ini tuh cukup untuk berapa ya, untuk seminggu kali ya teman-teman, karena kan besok mungkin aku belanja lagi karena aku pengen menu yang lain gitu biasanya ya, dan dicampur gitu. Misalkan aku pengen bikin kari gitu kan, tentu saja sayurnya kan tidak lengkap, jadi aku beli yang lain. Seperti ada tahu kan di kulkas, sawinya tidak ada, jadi tadi tuh aku beli sawinya saja ya teman-teman, karena tahunya ada di kulkas. Selain itu aku juga tadi itu beli beras ya teman-teman. Sebenarnya aku masih ada stok beras ya di rumah, tapi karena si penjualnya bilang kalau beras ini beras yang baru diselip ya teman-teman, karena itu beras baru panen gitu. Lanjut teman-teman, aku tuh tadi ada beli ayam juga setengah kilo saja ya, karena rencananya kan aku mau bikin untuk nanti sore berbuka puasa, rencananya aku mau bikin sayur asem sama ayam goreng gitu ya teman-teman, menu hari ini. Dan menu besok entah apa ya, nah besok aku pikirkan kembali ya, karena biasanya aku bikin meal plan itu untuk 1 minggu ya teman-teman. Kadang-kadang ya aku tuh berubah selera teman-teman ya, misalkan hari ini aku sup, besoknya tumis gitu. Tapi ternyata pas hari itu aku berubah selera, aku jadi rasanya kepengen makan apa gitu ya teman-teman. Sering seperti itu. Tapi meal plan itu bagus ya, sesuatu yang direncanakan gitu ya teman-teman. Kita bisa meal plan sesuai dengan budget yang kita punya gitu ya. Tapi kan ini namanya juga bulan puasa ya teman-teman. Jadi selera itu kadang-kadang ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau tidak selera makan sahurnya itu sedikit gitu ya. Jadi kalau makan sahur memang penting ya, sesuai dengan selera kita gitu ya, biar makannya agak lahap gitu ya teman-teman, untuk menjaga kebugaran kita di siang hari saat kita sedang menjalankan ibadah puasa sepanjang hari.
Tapi biarpun makan kita itu harus sesuai selera ya teman-teman, tapi kita juga harus pikirkan kembali budget yang kita miliki ya teman-teman. Jadi jangan over budgetnya hanya untuk makan. Kita kan tentu saja setiap ibu itu setiap ibu rumah tangga ya, tentu saja ada budget untuk makan. Jadi kita itu jangan sampai over budget ya untuk makan gitu ya. Kalau memang budgetnya 100 ya jangan menunya sampai 150, jangan ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan budget yang kita miliki ya. Jadi agar keuangan kita untuk yang lain tidak terganggu, karena kan kita itu keuangannya tidak hanya untuk kebutuhan makan ya teman-teman, tentu saja ada budget untuk kebutuhan yang lain ya, semisal budget untuk mudik, budget untuk tabungan bangun rumah, atau budget yang lainnya ya teman-teman. Jangan sampai terganggu dengan satu budget yang lain. Misalkan ya ini ya, kita ini memiliki budget 100.000 ya untuk belanja untuk makan gitu ya, terus 100.000 belanja budget untuk mudik gitu ya, misalkan ini ya teman-teman. Terus karena budget untuk makan kita 100.000 tidak cukup, jadi kita ambillah budget yang untuk mudik, yang akhirnya kita tidak bisa mudik ya. Itu bagi kalian yang tinggalnya merantau ya teman-teman. Aku mudik ya ke Jawa Tengah, ke tempat Pak suami gitu. Kalau di sini aku di kampung halaman aku sendiri, yang aku mudiknya ke kampung Pak suami itu ya teman-teman. Jadi walaupun makan kita harus sesuai selera, tapi jangan lupa pula ya teman-teman, sesuaikan dengan budget juga. Karena kan makan nikmat, makan enak itu sebenarnya teman-teman tidak perlu makanan yang mahal ya teman-teman. Kalau kita dikasih kenikmatan, makanan yang sederhana pun akan terasa enak, lezat ya. Seperti kemarin ya, aku tuh bikin nasi liwet sama anak-anak, cuma ikan asin sama lalapan dan sambal gitu ya. Kalau lagi sedang dikasih kenikmatan makan ikan asin, lalapan sama sambal serta kerupuk itu Masya Allah tabarakallah, lahap sekali kita makan ya, karena merasakan selera yang nikmat gitu. Biasanya teman-teman kalau kita sehat, selera itu selalu ada untuk makan ya. Jadi jagalah kesehatan kita sebaik-baiknya, lihat gizinya ya teman-teman. Apa yang kita makan kita lihat gizinya yang betul-betul bermanfaat bagi. Karena untuk mencukupi gizi itu memang tidak perlu makanan yang mahal pula ya teman-teman, karena belum tentu makanan yang mahal itu mengandung gizi yang seimbang bagi kita ya. Perhatikan gizi kita dan keluarga ya teman-teman. Sehari-hari makanlah makanan dengan gizi seimbang agar kita selalu sehat. Kalau kita selalu sehat, makanan yang sederhana pun kita lahap dan selera tentu saja ya. Beda dengan sakit, makanan yang mahal, makanan hotel pun, makanan restoran pun tidak enak, karena kan kalau kitanya sedang sakit. Biasanya kalau kitanya sehat, makanan sederhana pun terasa nikmat ya. Kita selalu berselera makan makanan sederhana di saat kita itu sedang sehat. Jadi menjaga kesehatan itu sangat penting ya. Jadi menjaga pola makan kita agar selalu sehat itu juga sangat penting. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Aku tuh tadi pulang dari warung sayur, aku tuh mampir ke Glosir untuk membeli gula aren ya teman-teman. Karena kenapa aku nggak beli di warung sayur, aku belinya di Glosir, karena aku tahu yang di Glosir itu gulanya dari kampung ya teman-teman, dari kampung yang jauh di sana. Dari kampung dititip di Glosir itu, dan gula yang dari kampung itu dibikin pembuat gula ya teman-teman. Jadi gulanya selalu baru dan aroma dari gula arennya itu khas sekali ya teman-teman. Pokoknya endulita lah, dan aku tahu cara proses pembuatannya. Ini tuh diproses dengan cara tradisional ya teman-teman, dengan peralatan yang bersih. Jadi inilah gula yang aku tahu prosesnya, jadi aku suka membelinya dari situ teman-teman ya. Dan aku potong-potong teman-teman gula arennya agar memudahkan aku ya nanti saat aku sedang memasak gitu ya. Mau dipotong-potong atau mau disisir ya, tapi aku nggak disisir ya teman-teman, aku potong-potong aja gitu biar cepat gitu ya.
biar gercep. Jadi saat memasak aku tidak potong-potong lagi. Kalau aku disimpan selonjongan satu seperti itu, setiap memasak aku memotong gulanya repot ya teman-teman. Jadi aku potong-potongin aja sekarang sekalian, biar nanti kalau memasak itu tinggal ambil-ambil saja. Selanjutnya teman-teman, aku tuh mencuci ayam ya, dan aku tuh beli ayamnya tidak banyak, cuman setengah kilo saja. Dan ini tuh ayam pedaging ya teman-teman, atau ayam broiler. Dan untuk daging ayam biasanya aku potong ya teman-teman, karena aku sekarang mah sudah tidak pelihara ayam broiler lagi. Jadi untuk daging ayam pedaging atau ayam broiler aku tuh beli ya teman-teman. Dan untuk stok ayam kampung tentu saja teman-teman ya, aku tuh potong dari ternak aku sendiri ya teman-teman. Jadi kalau untuk ayam kampung tuh aku tidak beli ya, aku hanya beli ayam yang lain gitu ya. Kalau untuk ayam kampung sih aku tuh tercukupi ya dari ternak aku sendiri ya teman-teman. Dan aku lihat di vlog bunda-bunda yang lain, aku lihat daging ayam tuh harganya pada murah-murah, ada yang 28.000, ada yang ya udah murah-murah ya. Kalau di tempat aku harganya itu 36.000 ya teman-teman. Dan ini semua belanjaanku hari ini. Tadi tuh aku ada beli bawang putih cutting 1 ons saja aku belinya. Ini harganya 4.000 rupiah teman-teman. Daging ayam setengah kilo 18.000. Lanjut aku tuh ada beli sawi putih teman-teman. Ini tuh setengah kilo 5.000 rupiah. Ada jagung tadi tuh 45.000, dan kacang panjang juga 5.000 satu ikat. Terong ungu 5 buah 5.000 rupiah, dan jengkol setengah kilo 8.000. Ini ada minyak curah setengah kilo itu 10.000. Ada ragi roti 1 ons itu 8.000. Terus ini gula ya 12.700. Terus ada beras, ini aku beli 3 kilo dan per kilonya itu 14.000 teman-teman. Dan ini sayuran aku pisahin untuk dimasak nanti sore ya teman-teman. Gimana ya teman-teman, apakah belanjaanku hari ini harga-harganya sesuai ataukah mahal kah ataukah murah? Boleh ya kalian coret-coret di kolom komentar. Selanjutnya aku akan tutup aja semua food containernya dan akan aku masukin ke dalam kulkas ya untuk stok beberapa hari ke depan. Tapi sebelumnya aku rapihkan dulu ini kulkasnya ya teman-teman, untuk ngasih ruang buat food containernya, dan aku keluarin box-box yang akan aku masak hari ini gitu ya. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video, dan aku ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini, dan aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.